Selamat datang di video channel YouTube-nya Samuel, dan kali ini agak sedikit berbeda karena di sebelah kanan, kiri, dan belakang Samuel tidak ada mobil karena kita sedang ada di segmen kelas bareng sama Samuel aja. Syarat kredit itu ada 3, yaitu data diri, data pekerjaan, dan tempat tinggal. Data diri itu bicara tentang slik atau masa lalunya teman-teman ya, apakah pernah ada kredit macet atau bagaimana, itu gampangnya. Yang kedua bicara tempat tinggal kredit atau kontrak. Kalau kita tempat tinggal tidak tetap, kemungkinan DP-nya akan jadi lebih besar. Dan yang terakhir bicara tentang income. Terkait masalah income, konsumen diharapkan 3 kali angsuran atau bisa gitu ya melancarkan angsurannya sampai lunas. Yang pertama yang Samuel punya adalah tipe HS Commuter. HS Commuter ini adalah mobil yang cocok untuk rental. Kita mulai dari DP aja kurang lebih di 100 jutaan. DP di 100 jutaan. Tapi untuk angsurannya itu kurang lebih di 13 juta. Kalau teman-teman dibagi ya, 13 juta adalah bebannya. Sedangkan yang didapat adalah ini. Nah, ini adalah angka biaya yang bukan biaya, pendapatan yang bisa kita dapat dari kita menjajakan atau menjual sewa HS Commuter. Tinggal dikali aja per bulannya, masih ada profit. Dan menurut saya ini adalah mobil yang produktif. Yang kedua adalah Innova Ribbon. Innova Ribbon juga sama, manualnya di 416, maticnya di 437. Dua-duanya menurut saya adalah mobil yang produktif. Kenapa? Karena di Innova itu juga sama halnya dengan dunia rental. Salah satu mobil yang favorit untuk direntalkan. Kita mulai dari DP 30 jutaan. Sedangkan untuk angsurannya kurang lebih 7 jutaan saja per bulan. Ini adalah pengeluaran yang kita keluarkan. Tapi pendapatan yang kita dapat adalah sekian. Menurut dari Google nih. Ini adalah pendapatannya. Jadi masih dapat selisih teman-teman. Dan bisa dibilang ini adalah mobil yang produktif. Ada yang perlu Samuel sampaikan adalah terkait harga mobil. Harga mobil itu tergantung dari plat A, plat B, kemudian plat luar kota, plat Sumatera, plat Kalimantan, plat Sulawesi, itu semuanya berbeda. Di mana teman-teman tinggal, KTP teman-teman itu mempengaruhi dari OTR yang akan kita pakai. Cuman yang paling penting, yang paling bagus adalah gini, kita bisa menggunakan plat Jakarta atau plat B, walaupun teman-teman menggunakan KTP dari luar kota atau luar pulau. Jadi kalau sekarang ada yang menonton video ini dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau dari manapun, teman-teman bisa dapat benefit menggunakan plat B. Dan plat B itu jauh lebih untung. Dari secara OTR lebih murah, potongan diskonnya Jabodetabek juga lebih besar. Jadi boleh dijapri ya. Terakhir, mobil yang menguntungkan lagi, terutama di Jakarta. Samuel sempat sharing sama teman-teman dari ojek online atau teman-teman Grab, Gojek gitu ya. Mereka kalau mau sewa mobil Avanza, sewa mobil Avanza per hari itu dia harus punya pengeluaran 195.000 setoran per hari. Jadi kalau dihitung selama sebulan kurang lebih dia harus pengeluaran 5,8 jutaan untuk mobil Avanza. Jadi setoran per harinya itu 195, per bulannya kurang lebih 5,8, dan sisanya dia baru nyari untuk income hari-harinya. Tapi mobil bukan milik dia, jadi disewakan. Dan kebanyakan Avanza ini dipakai untuk Grab bandara atau Grab yang bisa akomodasi penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terutama, karena di Jakarta Soekarno-Hatta merupakan salah satu bandara yang tersibuk di Indonesia. Tapi kalau teman-teman mau, Samuel punya varian Avanza tipe E yang paling rendah. Harganya segini. Paling kecilnya kita bisa menggunakan DP di 10 juta. DP 10 juta, angsurannya kurang lebih di 4,5 sampai 4,9. Kenapa Samuel kasih range harganya? Kenapa? Karena di angka 45-49 ini tergantung dari datanya teman-teman lagi. Data yang dipakai adalah data diri, data pekerjaan, sama tempat tinggal tadi. Tapi anyway, pun yang paling mahal 4,9 tetap lebih murah daripada kita sewa sama orang. Kita sewa sama orang 5,8, angsurannya di 4 jutaan. Jadi kita masih dapat spare untuk simpan dan juga mobil milik kita. Nah, ini bisa dibilang mobil nyari duit, mobil yang produktif seperti ini. Jadi nggak selamanya mobil itu adalah barang yang konsumtif. Bisa jadi itu adalah barang produktif. Jadi balik lagi ke teman-teman,
mobil seperti apa yang kalian butuhkan. Apakah mobil-mobil seperti Hiace, seperti Ribbon, atau seperti Avanza. Tergantung dari cara pandangnya teman-teman. Samuel undang untuk teman-teman semua yang sekarang lagi nonton video ini, apalagi di luar pulau, luar kota, luar daerah dari Jabodetabek, boleh tanya-tanya aja. Kira-kira ada kebutuhan mobil apa? Apapun. Tadi kita baru contoh untuk 3 hal karena itu kurang lebih menurut saya yang mobil produktif. Tapi kalau teman-teman ada yang lain, ada kebutuhan yang lain, boleh informasi di kolom WhatsApp atau di kolom komentar. Tanyakan aja apapun kebutuhan mobil Toyotanya. Yang pasti kalau ada pertanyaan, tanyanya sama Samuel aja. Ada kebutuhan mobil, sama Samuel aja. Terima kasih yang sudah masuk, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Day by day we push away, never stop, we find our way.